Halo semuanya, selamat datang di video UTS Psikologi Komunikasi. Kali ini saya akan membahas topik konsep diri dan dampaknya pada mahasiswa komunikasi Broken Home. So, let's start the discussion. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu pasti memiliki pandangan tertentu tentang dirinya sendiri. Pandangan ini disebut dengan konsep diri, yakni cara seseorang menilai, mengenal, dan mempersepsikan dirinya. Dalam psikologi komunikasi, konsep diri menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap bagaimana seseorang berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Seseorang dengan konsep diri yang positif biasanya tampil percaya diri, terbuka, dan mampu menjalin hubungan sosial dengan baik. Sebaliknya, individu yang memiliki konsep diri negatif cenderung merasa minder, tertutup, bahkan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, memahami konsep diri sangat penting bagi mahasiswa agar mampu beradaptasi dan berkembang di lingkungan akademik maupun sosial. Konsep diri merupakan hasil dari pengalaman dan interaksi seseorang dengan lingkungannya. Menurut Joseph A. DeVito 2011, konsep diri adalah pandangan individu terhadap siapa dirinya yang terbentuk melalui persepsi pribadi dan tanggapan dari orang lain. Komponen konsep diri terdiri atas 3 komponen. Yang pertama adalah kognitif, yaitu bagaimana seseorang mengenal dan memahami dirinya sendiri secara mendalam. Aspek ini mencakup kesadaran terhadap kemampuan, kelemahan, minat, serta karakter pribadi yang dimiliki. Melalui pemahaman ini, seseorang dapat menilai sejauh mana dirinya mampu mencapai tujuan tertentu dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua adalah afektif, yaitu bagaimana perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Pada bagian ini, individu menilai apakah ia merasa puas, bangga, atau justru kurang percaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Perasaan positif akan mendorong rasa percaya diri, sementara perasaan negatif seringkali membuat seseorang ragu dan menutup diri dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, perilaku, yaitu bagaimana seseorang bertindak dan menunjukkan dirinya di hadapan orang lain berdasarkan penilaian terhadap dirinya tersebut. Jika seseorang memiliki pandangan positif tentang dirinya, maka tindakannya akan lebih terbuka, optimis, dan berani berinteraksi. Sebaliknya, jika konsep dirinya negatif, perilakunya cenderung pasif, ragu, dan menghindari komunikasi sosial. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menentukan cara individu menampilkan diri di hadapan orang lain. Dalam konteks kehidupan kampus, terdapat banyak mahasiswa dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Salah satunya adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga broken home. Sebagai contoh, seorang mahasiswa berinisial F tumbuh dalam situasi keluarga yang sering bertengkar dan akhirnya orang tuanya memilih untuk berpisah. Sejak kecil, ia terbiasa menghadapi tekanan emosional dan kurang mendapat dukungan dari orang tua. Akibatnya, saat memasuki dunia perkuliahan, F selalu merasa rendah diri dan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia pun jarang berbicara di kelas, enggan ikut organisasi kampus, dan sering merasa tidak layak dan membanding-bandingkan dirinya dengan teman-temannya yang tampak bahagia dan percaya diri. Perilaku F ini menunjukkan adanya konsep diri negatif yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Kasus mahasiswa F ini dapat dianalisis menggunakan teori Looking Glass Self yang dikemukakan oleh Charles Harton Cooley. Teori ini menjelaskan bahwa gambaran diri seseorang terbentuk dari bagaimana ia mengira orang lain melihat dirinya. Individu seperti mahasiswa F ini selalu merasa orang lain menilai dirinya tidak cukup baik, sehingga ia pun menilai dirinya secara negatif. Selain itu, kondisi F juga dipengaruhi oleh proses komunikasi interpersonal yang kurang sehat. Ia lebih banyak menarik diri daripada berinteraksi, sehingga tidak mendapat umpan balik positif dari lingkungan yang bisa memperbaiki persepsi. Dari sisi psikologi komunikasi, kondisi ini menunjukkan hubungan yang erat antara persepsi diri dan efektivitas komunikasi. Ketika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, dia akan sulit mengekspresikan pikiran maupun perasaannya dengan baik.
Untuk membantu individu seperti mahasiswa F membangun konsep diri yang lebih positif, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, antara lain: Yang pertama, mencari dukungan sosial. Artinya, menjalin hubungan dengan teman, dosen, atau lingkungan sekitar yang mampu memberikan semangat dan penerimaan tanpa menghakimi. Dukungan sosial ini penting karena dapat membantu seseorang merasa dihargai dan didengarkan. Dengan adanya lingkungan yang suportif, individu akan lebih mudah membangun rasa percaya diri dan menumbuhkan pandangan positif terhadap dirinya. Yang kedua, mengembangkan potensi diri. Dilakukan dengan cara mengikuti berbagai kegiatan di kampus atau organisasi mahasiswa. Melalui aktivitas tersebut, seseorang dapat belajar beradaptasi, berinteraksi dengan orang baru, dan menemukan kemampuan yang mungkin belum disadari sebelumnya. Semakin sering seseorang terlibat dalam kegiatan positif, semakin besar pula peluangnya untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan sosial. Yang ketiga, melatih self-acceptance, yaitu belajar menerima diri sendiri apa adanya, termasuk pengalaman masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan. Individu perlu memahami bahwa masa lalu bukanlah penentu nilai dirinya saat ini. Dengan menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, seseorang bisa lebih tenang, fokus pada pengembangan diri, dan tidak terus-menerus terjebak dalam rasa rendah diri. Dan yang terakhir, berpikir positif terhadap diri sendiri. Ini dilakukan dengan cara menghargai setiap kemajuan kecil yang telah dicapai, serta menjadikan kegagalan sebagai pelajaran berharga, bukan alasan untuk menyerah. Sikap ini menumbuhkan rasa optimis dan membuat individu lebih siap menghadapi tantangan. Dengan pola pikir positif, seseorang akan lebih mudah menjaga motivasi dan membangun konsep diri yang sehat. Konsep diri memiliki peran besar dalam kehidupan individu, terutama dalam konteks komunikasi. Mahasiswa dengan konsep diri negatif cenderung mengalami hambatan dalam berinteraksi, sedangkan mereka yang memiliki konsep diri positif akan lebih terbuka dan percaya diri. Sekian pembahasan dari saya mengenai konsep diri dan dampaknya terhadap komunikasi. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan membantu kita lebih memahami pentingnya mengenal diri sendiri dalam berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton video saya dan sampai jumpa di lain waktu.